Di titik terpencil, di mana setiap langkah adalah perjuangan, tersemat janji akan masa depan. Inilah kisah dedikasi tanpa batas dari Bapak Jaya Hartono, Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali, seorang pemimpin yang tangguh, yang memilih untuk melawan keterbatasan geografis, sarana dan prasarana, serta sumber daya dan pendidikan di pinggiran. Dedikasi tidak memandang materi. Jika kamu punya niat baik maka kerjakanlah, dan setelahnya serahkan kepada Allah yang Maha Segalanya. Inilah sebuah kisah kepemimpinan yang mampu merubah tantangan menjadi inspirasi. Inspirasi bagi kita yang mau berbenah diri demi canda tahu anak-anak terbaik bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan. Pengalaman mengajar di daerah terpencil sebagai guru SM3T dan guru garis depan menjadi modal dasar dalam membangun sekolah yang terletak di pinggiran Kecamatan Kinali dengan moto lebih baik menunggu setengah jam daripada terlambat 1 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya Hartono, Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, di dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik program kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali. Program ini dimulai dari bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah, di Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali, saya sudah mendedikasikan serta mencurahkan tenaga, pikiran, waktu secara konsisten dalam membangun sekolah untuk tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali berada di daerah pinggiran Kecamatan Kinali, yaitu Jorong Koto Palandua, Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Jalan menuju sekolah lebih kurang saya tempuh 15 menit. Perjalanan pakai sepeda motor. Jalan menuju sekolah tidak semuanya beraspal karena ada kira-kira 200 meter jalan berbatu yang agak sulit untuk dilalui. Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali termasuk sekolah yang kecil yang berada di Kinali, hanya dengan 108 orang siswa dan dengan 11 orang GTK termasuk kepala sekolah dan tata usaha serta penjaga sekolah. Pada bulan Maret tahun 2023, saya pertama kali ditugaskan sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali ini. Saya mendapatkan Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali sangat memprihatinkan. Sekolah yang berada di tengah kampung Kurai ini dikelilingi oleh kebun sawit masyarakat. Kondisi wajah sekolah yang begitu kumuh, sampah di mana-mana, tumpukan sampah di belakang sekolah bercampur dengan pelepas sawit yang membuat hati saya menjerit. Beginilah tempat anak-anak terbaik bangsa untuk belajar. Kaca jendela yang buram karena debu, cat dinding sekolah yang luntur karena dimakan waktu, papan pembatas kelas yang lapuk dimakan rayap, kursi dan meja yang bergoyang tidak memungkinkan lagi untuk diduduki, serta rumput liar yang menyelimuti pekarangan sekolah di depan, di samping, dan di belakang. Sungguh kondisi yang sangat tidak layak untuk tempat belajar bagi generasi penerus bangsa. Selain itu, guru yang masih kurang dan banyak masih honor. Dengan keadaan guru yang kebanyakan masih honor, tentu membuat pembelajaran tidak semenarik yang diharapkan oleh peserta didik. Cara mengajar guru yang masih versi terlama dan masih sharing terlambat tidak menggambarkan teladan yang baik bagi peserta didik. Metode guru dalam mengajar yang belum berpihak kepada peserta didik. Selain guru, akhlak anak-anak yang masih jauh dari harapan orang tua karena masih banyak terjadi perundungan, taman-taman di sekolah yang dirusak oleh anak-anak, serta sarana prasarana sekolah banyak rusak karena tingkah laku anak-anak yang dianggap bandel. Bagi saya, melihat kondisi sekolah yang tidak terurus dan terawat dengan baik merupakan motivasi untuk memperbaiki. Anak-anak terbuang karena guru tidak bisa datang tepat waktu dan metode mengajar yang tidak berpihak kepada murid. Itu adalah kegagalan kepemimpinan. Kami di sini tidak hanya menghadapi kurikulum, tapi juga berjuang melawan sumber daya dan alam. Tantangan saya dalam merubah SDN 20 Kinali adalah bagaimana meningkatkan motivasi di tengah risiko nyata. Saya harus mengatasi 3 hal sekaligus. Yang pertama, mengurangi keterlambatan guru. Yang kedua, melakukan perbaikan wajah sekolah dengan kolaborasi bersama masyarakat sekolah. Dan yang tiga, pembelajaran yang gigih dan berpihak kepada peserta didik, mengatasi minimnya fasilitas. Aksi-aksi yang saya lakukan untuk menghadapi semua tantangan itu adalah yang pertama, dengan menjadi contoh datang lebih awal ke sekolah, serta melakukan kesepakatan bersama guru-guru untuk hadir tepat waktu di sekolah.
Aksi yang kedua yaitu melakukan kolaborasi bersama semua masyarakat sekolah untuk merubah wajah sekolah menjadi lebih baik, nyaman, dan indah. Sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang berada di lingkungan sekolah. Aksi yang ketiga yaitu menginisiasi dan menggerakkan komunitas belajar sebagai wadah bagi guru untuk belajar sepanjang hayat dan memberikan pelatihan kepada guru baik secara offline maupun online. Aksi yang keempat yaitu mengajak guru untuk melakukan pembelajaran secara kontekstual, mendalam, berpihak pada murid, dan menggunakan lingkungan sekitar sebagai media untuk mengatasi fasilitas yang minim. Dan yang kelima adalah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah nagari, dan donatur guna pembangunan fisik sekolah serta pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada peserta didik yang kurang mampu. Dengan memberikan contoh datang tepat waktu, serta membuat kesepakatan sangat efektif dampaknya terhadap kehadiran guru di sekolah. DTK Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali saat ini sudah hadir tepat waktu 99%. Melibatkan masyarakat sekolah dalam memperbaiki wajah sekolah ternyata sangat efektif dan efisien. Keterlibatan semua masyarakat sekolah dalam memperbaiki wajah sekolah sangat membuahkan hasil yang maksimal. Sekolah menjadi bersih, rapi, aman, nyaman, serta guru dan murid bisa melakukan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Peserta didik menjadi senang dan betah berada di sekolah. Kehadiran murid di sekolah menjadi meningkat. Murid merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah yang bersih dan rapi, serta terhindar dari pembulian. Komunitas belajar berjalan dengan baik sebagai wadah guru dalam belajar, baik secara offline maupun online. Komunitas belajar dan pelatihan guru berdampak signifikan terhadap pembelajaran di kelas. Peserta didik merasa senang belajar dengan semua guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan ketekunan saya menggerakkan komunitas belajar, tidak hanya di sekolah saja, bahkan sampai ke tingkat nasional. Saya diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Bapak Bupati pada malam peringatan Hari Guru tahun 2023. Kolaborasi atau kerjasama dengan Dinas Pendidikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah nagari, dan donatur berjalan dengan baik. Selama 2 tahun terakhir, Sekolah Dasar Negeri 20 Kinali telah mendapatkan 2 bangunan, yaitu 1 ruang guru dan 1 lagi pagar sekolah sepanjang 100 meter. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah nagari dan donatur untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik kurang mampu sangat efektif. Semua peserta didik sudah memiliki seragam yang sama, perlengkapan sekolah yang sama, sehingga dapat menurunkan perundungan di antara peserta didik. Dari aksi-aksi yang saya lakukan, tentu tidak semuanya berjalan sesuai harapan, namun ke depan perlu diperbaiki lagi untuk lebih baik, terutama di bidang pengembangan kompetensi guru. Saya harus lebih banyak melibatkan guru-guru dalam kegiatan pelatihan, peningkatan kompetensi mereka untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, mendalam, dan berpihak kepada peserta didik. Baik, anak-anak hebat Bapak, bagaimana sekarang perasaan kalian di sekolah nih? Kami merasa senang dan kami gembira berada di sekolah karena sekolah kami sudah bersih dan rapi. Kami bisa belajar di mana saja, di dalam, luar maupun di luar kelas. Kami senang belajar dengan guru-guru kami. Bu Neni, bagaimana perasaan Ibu selama periode kepemimpinan oleh Bapak Jaya Hartono? Baiklah Pak, saya merasa selama kepemimpinan Bapak di sini mulai dari awal sampai sekarang saya merasa ada suatu perubahan besar dari sekolah ataupun pihak kami sebagai pengajar. Kemudian kami pribadi terinspirasi, begitu juga dengan teman-teman semua terinspirasi dengan kerja nyata dari Pak Jaya yang membuat sekolah kita seperti ini. Bapak Jaya Hartono adalah teladan kepala sekolah dedikatif yang merubah risiko menjadi kesempatan dan isolasi menjadi inovasi. Ia adalah pemimpin yang menunjukkan bahwa dedikasi sejati terletak pada daya tahan untuk melayani dimanapun Anda ditempatkan.